Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program Apa Kata Pak Gem. Kali ini edisi spesial karena satu hari menjelang eh, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Jadi besok di banyak tempat, banyak instansi akan ada upacara. Nah, khususnya di pusat pemerintahan ada upacara yang diadakan di ibu kota negara atau di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur maupun di Jakarta. Nah, namun sebelum terjadi upacara tersebut, rupanya ada berbagai peristiwa, ada berbagai hal yang menjadi konflik di masyarakat, menjadi perbincangan di masyarakat yang membuat situasi-situasi menjadi tidak nyaman. Apa itu? Kita akan melihat, mempelajari, dan eh, menyimak dalam tayangan berikut ini yang kami sajikan melalui PowerPoint. Ya, oke. Saya beri judul yaitu ada saja hambatan seputar upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ya, oke, kita akan melihat dan pelajari. Belakangan ini ada banyak hal yang menjadi polemik seputar pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Berikut ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan menjelang pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Konten ini tidak bermaksud menyudutkan atau menyerang pemerintah dalam hal penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan. Konten ini bermaksud untuk melihat fenomena sosial yang ada dan memberikan masukan seperlunya, tentu yang positif dan membangun. Lalu kita akan menutup dengan kebenaran firman Tuhan sebagai pendukung. Oke, kita akan melihat beberapa di antara yang menjadi perbincangan di masyarakat yang ternyata cukup membuat suasana tidak nyaman. Yang pertama yaitu sewa Alphard 25 juta sehari. Jadi sempat beredar kabar bahwa untuk menunjang pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan, pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil mewah jenis Alphard dengan biaya 25 juta per unit. Hal itu sempat dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko. Nah, masih ada jejak digitalnya. Beliau berkata bahwa kalau untuk perayaan kemerdekaan, harga atau biaya seberapapun tentu tidak masalah. Karena kan ini untuk kenegaraan, tentu untuk kesukacitaan bersama. Kira-kira begitu yang beliau sampaikan. Namun beberapa hari kemudian, hal tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, yang mengatakan bahwa transportasi yang digunakan untuk para tamu, yaitu bus yang akan mengantar dari bandara ke hotel atau ke lokasi upacara di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Ya, itu kemudian yang kedua yaitu adanya kabar bahwa pelaksanaan upacara berlangsung di dua tempat. Upacara memang rencananya berlangsung di dua tempat, di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dan di Jakarta di Istana Negara. Hal ini mengingat keterbatasan tempat di IKN dan sebagai masa transisi perpindahan ibu kota. Jadi yang di IKN, upacara akan dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Sementara yang di Istana Negara di Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, didampingi oleh Pak Pres terpilih Bapak Gibran. Namun pelaksanaan upacara yang berlangsung di dua tempat tentu akan menimbulkan biaya yang besar. Kalau kita mengetahui jadwal acaranya, di masing-masing tempat itu setelah upacara ada perayaan. Perayaan tentu akan mengundang atau menampilkan artis-artis yang ya biayanya tidak murah, biayanya tentu besar karena ada selain upacara itu sendiri menimbulkan biaya, perayaannya juga itu ada anggaran sendiri dan itu berlangsung di dua tempat. Jadi karena masing-masing ada perayaan tentu akan bukan pembengkakan biaya lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya ini fenomena kedua. Kemudian fenomena ketiga yaitu bahwa
mantan presiden kemungkinan tidak ada yang hadir. Kita ketahui ada dua mantan presiden yang masih ada dan sehat sampai hari ini, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY sebagai presiden keenam. Sebagai mantan presiden, keduanya tentu diundang untuk upacara di Ibu Kota Nusantara. Bahkan sudah disediakan fasilitas untuk keberangkatan. Namun ternyata keduanya memiliki rencana masing-masing. Ibu Megawati memilih memimpin upacara di sekolah partai yang beliau pimpin. Jadi sekolah partai mengadakan upacara dan beliau menjadi rencananya menjadi inspektur upacara di tempat tersebut. Kemudian Bapak SBY ada rencana ke Pacitan. Bahkan putra beliau sendiri yaitu Pak AHY itu juga sudah memberi keterangan ke media bahwa Pak SBY akan ke Pacitan. Sehingga keduanya tidak akan hadir untuk upacara di Kota Nusantara. Fenomena keempat yaitu kita melihat berita yaitu bahwa ada paskibraka putri dilarang berjilbab. Belakangan ini tersiar kabar bahwa paskibraka perempuan yang berjilbab tidak boleh menggunakan jilbabnya, khususnya pada saat acara pengukuhan paskibraka tanggal 13 Agustus yang lalu dan pada pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus besok. Hal ini menimbulkan polemik di berbagai pihak. Oleh karena BPIP yaitu Badan Pembina Ideologi Pancasila dianggap tidak menghargai perbedaan agama peserta paskibraka. Ya, itu fenomena yang ada sehingga menimbulkan konflik beberapa di masyarakat di berbagai pihak mengenai seputar hal-hal ini. Opini saya selaku hamba Tuhan bahwa antar pejabat pemerintah seharusnya saling koordinasi yang rapi satu sama lain. Jangan sampai pendapat yang satu mematahkan pendapat yang lain. Pejabat yang satu bilang A, pejabat yang lain bilang B. Hal ini tentu menimbulkan pemikiran di masyarakat. Mana yang benar? Sebenarnya pakai mobil Alphard atau hanya bus? Sebenarnya menyewa mobil atau tidak? Meskipun di berita yang lain ada kabar bahwa pihak asosiasi mobil membuat kesepakatan tentang sewa menyewa ini. Tapi kan hal ini menjadi pertanyaan besar dan tentu belum bisa dibuktikan sampai terjadinya pelaksanaan besok tanggal 17 Agustus. Jadi sebaiknya antar pemerintah, antar pejabat pemerintah ada koordinasi yang rapi satu sama lain. Kemudian opini yang berikutnya, semestinya atau sebaiknya pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia secara pemerintahan, secara puncak di pusat, difokuskan di satu tempat saja. Apakah di Istana Negara Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara. Salah satu saja. Hal ini demi pengamatan biaya. Memang ada alasan-alasan supaya terlihat transisi. Sekarang Jakarta masih ikut upacara, nanti tahun depan upacara tidak lagi di Jakarta. Tapi ya alangkah baiknya di tengah situasi yang tidak mudah ini, pemerintah bisa bijak bersikap dengan mengadakan penghematan biaya dengan cara melakukan upacara di satu tempat saja. Tidak ada masalah, di Jakarta pun boleh, atau di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, ya silakan saja. Kemudian opini kami yang ketiga, semestinya sebagai mantan presiden, mohon maaf, beliau bisa menjadikan kepentingan negara sebagai prioritas di atas kepentingan golongan atau pribadi. Alangkah baiknya setiap tanggal 17 Agustus, kalendernya dilingkari, tidak keluar kemana-mana. Karena sadar bahwa sebagai mantan presiden, pejabat tertinggi, beliau akan hadir atau diundang untuk mengikuti upacara di pemerintahan pusat. Nah, supaya apa ya? Supaya ada kesatuan, ada rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, tentu ada juga rasa nasionalisme. Tidak lagi mementingkan bahwa, oh saya punya acara sendiri, oh saya punya partai sendiri, dan sebagainya. Dan opini yang keempat, BPIP selaku koordinator pelaksanaan upacara semestinya bertindak bijak dan tidak membuat keputusan yang bersifat kontroversi, yaitu dengan masalah larangan jilbab bagi paskibraka perempuan yang berjilbab. Memang
kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, tidak ada urusan dengan jilbab berjilbab itu. Silakan saja entah bagaimana mereka mengatur, tapi tentunya kita juga di sisi lain kita juga tidak mau ada konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah ini. Bahwa yang atas membuat aturan yang meresahkan, yang kontroversi, tapi ternyata di kalangan horizontal masyarakat bawah itu terjadi hal yang meresahkan. Yang satu akhirnya mengecam pemerintah, yang satu dengan yang lain eh, saling membuat pernyataan-pernyataan sikap yang menyayangkan aturan atau kebijakan dari pihak BPIP. Para anggota Paskibraka itu kan anak-anak usia SMA yang tentu takut, tidak berani untuk menentang kalau ada aturan yang dibuat oleh panitia pelaksana yang di sana. Kalau diminta melepas jilbabnya ya, tentu mereka tidak berani melarang, tidak berani menentang maksud saya, tidak berani membantah. Ya mau tidak mau, meskipun pihak BPIP waktu itu di siaran pers mengatakan bahwa itu kesadaran pribadi mereka melepas jilbab. Ya mereka anak SMA bisa apa sih? Tapi kalau pulang ya juga tidak mungkin. Mereka mau pulang bagaimana? Sudah terlanjur ada di lokasi acara. Karena ada banyak pendapat yang berkata lebih baik pulang saja, tidak usah ikut upacaranya. Nah, bagaimana pulangnya? Tidak ada biaya sendiri karena semua akan ditanggung oleh fasilitas negara. Ya, tapi sebaiknya pihak panitia pelaksana jangan membuat keputusan yang bersifat kontroversi. Karena di kalangan bawah, di horizontal ini yang menanggung akibatnya. Jadi kontroversi, jadi pertentangan di sana. Kemudian saya bacakan firman Tuhan pendukung dari Roma 13 ayat 1. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Apapun dan bagaimanapun, keputusan pemerintah tentu yang terbaik bagi rakyat. Apakah mereka jadi sewa mobil Alphard atau hanya bus sebagai transportasi, terserah saja. Kemudian juga mengenai upacara diadakan di dua tempat, tentu merupakan pertimbangan yang baik. Demikian juga kalau mantan presiden memutuskan untuk memimpin upacara di tempat mereka masing-masing, ya silakan saja. Atau mengenai penggunaan jilbab atau tidak, ya itu hal yang tentu sudah diputuskan matang, walaupun pada akhirnya belakangan sudah ada keputusan baru pada pelaksanaan upacara besok, peserta perempuan, paskibraka perempuan yang berjilbab boleh menggunakan jilbab. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu mendukung segala pertimbangan dari pemerintah, apapun itu. Karena kita terikat dengan firman Tuhan bahwa kita harus takluk kepada pemerintah yang di atas kita. Sebab mereka semua tentu berasal dari Allah. Baik pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, maupun pemerintahan berikutnya yang akan dikomandoi oleh Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran. Kita tentu akan mendukung dengan sebaik mungkin. Ya kita berdoa besok upacara bendera yang diadakan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, maupun yang di Jakarta, di Istana Negara berlangsung dengan lancar, dengan baik, dengan khidmat, tertib, dengan khusyuk, tidak kehilangan kesakralannya dimanapun terjadi upacaranya itu. Upacara berlangsung dengan lancar, cuaca cerah, semua pihak yang terlibat diberikan kesehatan, diberikan kelancaran bertugas, baik paskibraka, pihak keamanan, peserta upacara, para pejabat yang datang, semua pihak yang terlibat, baik dari tingkat atas sampai tingkat yang bawah, dari pejabat level tinggi maupun yang staf yang paling rendah sekalipun boleh mendukung pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun bagi bangsaku tercinta, bangsaku terkasih, Republik Indonesia. Oke, demikian apa kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Salam dari saya, Pendeta Ogi Harjo dari Mitzvah Ministry. Jangan lupa untuk memberikan komentar, memberikan dukungan, memberikan saran, memberikan masukan yang baik di kolom komentar ini.
tentu untuk perbaikan bangsa kita, untuk kemajuan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati.